terkait dengan jumlah ayat surat An-Nisa. Ada yang mengatakan 175, 176 dan 177 dengan penjelasan surat Madaniyah. Artinya surat ini diturunkan setelah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Itu saja. Kalau habis juga. Ya ayyuhan nas, ai ahla Makkah, wahai sekalian manusia. Khitab daripada ayat ini adalah kepada penduduk Makkah. Siapa yang dimaksud dengan ahlu Makkah? Yaitu kaum Quraisy. Ittaqu rabbakum, takutlah kalian rabbakum terhadap Tuhan kalian. Ayat ini langsung menunjuk kepada orang Quraisy yang pada saat itu dari sisi akidah, dari sisi agama masih sudah Islam belum? Sudah Islam belum? Belum. Ya. Tapi kenapa di dalam ayat itu ittaqu rabbakum? Padahal mereka belum masuk Islam. Kan yang mengakui bahwa Allah sebagai Rabb itu hanya siapa? Orang Islam. Kenapa begitu? Karena memang pada dasarnya kenapa? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir jahiliyah, mereka sebetulnya mengakui kalau Rabb mereka itu siapa? Allah. Maksudnya apa? Mereka mengakui bahwa yang menciptakan adalah siapa? Allah. Fokus. Yang menciptakan mereka adalah Allah. Buktinya mana? Buktinya mana? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda
jika kau tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tentu saja langit dengan seisinya, bumi dengan seisinya, termasuk manusia. La yaqulunna Allah, niscaya mereka akan menjawab, siapa yang menciptakan? Allah. Itu artinya apa? Itu artinya apa? Orang-orang Quraisy sebelum masuk Islam pun mereka sudah apa? Mengakui bahwa Allah adalah Rabb. Allah itu siapa? Tuhan. Cuman bukan satu-satunya Tuhan. Ingat, bukan satu-satunya Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang musyrik, yang berarti mereka punya keyakinan ada Tuhan selain Allah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Siapa yang mereka yakini ada Tuhan selain Allah? Berhala, patung-patung, ya kan? Ada patung Uzza, Lata, Manat, Suwa, Siwa. Nah, kan ada A-nya sih, karena Zahra, apa lagi? Ya. Perhara, kan? Raya. Nah, jadi itulah problemnya, ya kan? Jadi mereka meyakini, mengakui Allah sebagai pencipta, sebagai Rabb, tapi mereka juga meyakini ada Rabb selain Allah. Maka mereka disebut dengan musyrik. Maka ketika Allah mengatakan, ya ittaqu rabbakum, itu sudah pas apa tidak? Pas apa tidak? Pas. Mereka mengakui apa tidak? Mengakui. Maka betul, ya. Maka ini tidak kemudian apa? Tidak putus kontaknya. Nah, Allah perintahkan, ittaqu rabbakum, takutlah kamu kepada Tuhanmu. Tuhan yang bagaimana? Tentu bukan Tuhan yang dibuat dari bahan batu, bukan yang dibuat dari bahan kayu, bukan yang dibuat dari bahan terigu, kan? Itulah ya, kreativitas orang musyrik itu macam-macam sekali. Jadi kalau orang sudah menyekutukan kepada selain Allah dalam hal agama, mereka kreatif sekali. Tuhan itu yang mereka sembah dari berbagai macam bahan. Maka pernah suatu ketika Khalifah Umar, siapa? Khalifah yang keberapa? Nah, suatu ketika beliau sedang menyendiri. Kelihatan beliau itu sedang merenung. Barangkali ya memorinya sedang melayang, terbang ke masa lalu. Di situ kemudian tiba-tiba beliau itu menangis. Beliau apa? Menangis. Tapi tidak lama kemudian tangisnya reda, beliau diam, kemudian tiba-tiba ketawa. Sekarang kalau ada orang begitu, ya kan, menangis tiba-tiba apa? Ketawa. Itu berarti gimana? Ibu cewetan kalau lagi nangis di kaca. Ya kan? Nah, tapi kemudian apa? Terus kemudian kamu berani mengatakan, "Oh, Umar." Maka ada para sahabat yang bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, ya, kenapa Ibu ketika ditanya kenapa kamu, ya kenapa Anda itu, saya lihat tadi ya tiba-tiba menangis,
Tapi ketika tangis reda kemudian tiba-tiba ketawa sendiri, itu ada apa? Nah, disitulah kemudian beliau cerita. Jadi begini, saya ingat ya masa lalu ketika masih hidup dalam masa jahiliyah. Apa yang menjadikan saya menangis? Karena saya ingat betapa saya sangat sedih sekali kehilangan putri saya, anak saya, dan kematian anak saya karena di tangan saya sendiri. Dikubur hidup. Kenapa? Karena bagi mereka punya anak perempuan itu adalah aib. Saya ingat sehingga saya menangis. Tapi kemudian kenapa setelah tangis saja tiba-tiba saya tertawa? Ya, karena pada masa itu pula kami dulu biasa menyembah berhala, di mana di antara berhala itu ada yang dibikin dari bahan terigu, tepung. Nah, sehingga dibikin roti, dibikin kue dalam bentuk apa? Berhala. Kemudian berhala itu apa? Kami sembah, kan? Kami sembah. Setelah selesai menyembah, kemudian kami makan. Berarti kami betapa bodoh dan lucunya dulu kami. Karena apa? Makan Tuhan sendiri, ya kan? Tuhannya disembah, habis disembah di, makanya ketawa. Nah, jadi ittaqu rabbakum, takutlah kamu kepada Tuhanmu, bukan Tuhan-Tuhan yang seperti itu. Paham? Oke? Tuhan yang bagaimana? Takut iqabahu, takut siksanya. Syarifah, ya, minha bi antuti'uhu, dengan cara mentaatinya. Tuhanmu yang harus kamu takuti siapa? Tentu bukan berhala, bukan patung, ya, bukan kayu, bukan batu, bukan benda-benda yang kamu keramatkan, tetapi Tuhan yang harus kamu takuti adalah alladzi khalaqakum, yang Dia menciptakan kalian. Jadi takutnya itu kepada Tuhan Sang Pencipta, bukan Tuhan yang dicipta. Bahasanya pencipta apa? Bahasanya pencipta apa? Al-Khaliq. Kalau yang dicipta makhluk. Jadi takutlah kepada Rabb Al-Khaliq, bukan Rabb Al-Makhluk. Nah, karena apa? Alladzi khalaqakum, Dialah yang menciptakan kamu, menciptakan kalian. Takutlah kepada Tuhan yang itu. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena Allah Al-Khaliq, Tuhan yang mencipta, itulah yang Dia punya surga untuk memasukkan manusia yang taat masuk ke dalam surga. Dialah yang punya neraka untuk memasukkan ke dalamnya orang-orang yang orang yang tidak mau menyembahnya. Dan Dialah yang menciptakan kalian. Bahkan diciptakannya kalian itu bukan ujuk-ujuk brek. Ujuk-ujuk brek itu apa? Banyak. Tetapi min nafsi wahidah. Allah menciptakan kalian itu bertahap. Dari mulai apa? Dari mulai apa? Dari satu jiwa. Dari satu nafs. Siapa yang dimaksudkan?
Adama, yaitu siapa? Adam. Ingat ya, Allah yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan kalian, itu kalian diciptakan dari satu pribadi yaitu Adam. Ketika Allah menciptakan Adam, wa khalaqa minha, wa khalaqa, dan Allah menciptakan minha, dari nafs, dari satu jiwa yaitu Adam tadi, menciptakan zaujaha. Menciptakan siapa? Bagaimana Allah menciptakan Hawa dari Adam? Hawaun, yaitu menciptakan istrinya namanya Hawa min bil apa ya, bil maddi min dol'in ya, min adla'ihil yusra ya. Hawa dengan membaca Hawa bukan Hawa ya, Hawa dengan apa? Mad, bukan Hawa, Hawa tapi apa? Hawa. Allah ciptakan Hawa, kaum min dol'in, dari tulang rusuk, min adla'ihil yusra, di antara tulang rusuk yang sebelah kiri. Nah, maka dari bahan saja, dari apa? Bahan saja, kemudian banyak makna-makna filosofis yang kemudian oleh para ulama dimaknai, diterjemahkan ke dalam sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang wanita. Nah, kira-kira kita apa positif? Nah, salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu antara lain apa? Bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu tulang bengkok apa tulang lurus? Bengkok apa lurus? Pertanyaannya sekarang, tulang rusuk bisa diluruskan apa tidak? Bisa diluruskan apa tidak? Kalau dilurus, bisa tulang rusuk diluruskan? Pelan-pelan diluruskan, bisa? Tidak bisa. Nah, artinya apa? Perempuan itu apa? Perempuan nggak bisa salah kan? Nah, yang namanya perempuan ya memang bengkok terus, ya kan? Jangan coba-coba ya laki-laki itu meluruskan apa? Perempuan. Karena nggak akan bisa. Kalau mau berani ngelurusin, patah dia. Bukan? Maksud gak? Maka jangan pernah mencoba untuk, nah gitu loh. Harus begini, tidak bisa. Tidak bisa. Nanti kamu merasakan kalau jadi apa? Jadi istri, ya kan? Nah, maka mendingan biarin aja. Maksudnya apa? Mendingan dia. Kalau suami kok nggak bisa diam, ya. Lah itulah makanya bengkok, Pak. Gitu loh. Nah, apakah bengkok itu pasti buruk? Belum tentu, ya kan? Jadi bengkok itu juga belum tentu apa? Buruk. Kadang-kadang bengkok itu juga diperlukan, ya. Sesuatu yang bengkok itu juga kadang ya tidak selalu, gitu loh. Maksudnya gini, ada sesuatu yang
diperlukan dalam keadaan bengkok, ya kan? Tapi juga bengkok itu kadang-kadang malah justru apa tidak bisa digunakan, betul nggak? Sekarang kalau ada apa? Sekarang kalau ada nih motor, apakah semuanya lurus? Besi motor apa semua lurus? Lurus tidak? Coba yang harusnya bengkok kok lurus, bagus nggak? Yang harusnya lurus kok bengkok, bagus nggak? Gitu loh, ya kan? Sekarang kalau ada setang motor lurus, gimana? Lah, ya kan? Kalau ada batangan, ya batangan besi itu kerangka motor, oh bengkok, kira-kira bagaimana? Jadi itu contoh, ya kan? Ada satu saat ya bengkok itu diperlukan, ada saat lain bengkok itu juga tidak baik. Ya, maka bengkok itu ada fungsinya, lurus juga ada fungsinya. Di antara fungsi bengkoknya perempuan itu apa? Untuk meluruskan, melatih sabar, ya kan? Karena apa? Ya perintahnya juga begitu, ya kan? Supaya apa? Sabar. Ya, seperti pengalaman semua laki-laki, ya kan? Kalau laki-laki lurus terus, lurus, ya, lurus terus. Saking lurusnya, dia tidak tahu harus apa? Harus belok, gitu. Lempeng. Jadi harus apa? Harus begini, harus begini. Nah, itu fungsinya, ya. Padahal ada kalanya harus apa? Harus belok. Ini filosofinya begitu, ya. Wa khalaqa, ya, oke, lanjut. Wa basa ay farraqa wa nasyara. Kemudian setelah Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, kemudian wa basa dan mengembang biakan. Berarti apa? Basa ay farraqa wa nasyara, ya kan? Kemudian mengembang biakan. Farraqa itu memisah-misah, nasyara itu apa? Menyebarkan, ya. Kemudian tumbuh, lahir manusia-manusia hidup di berbagai macam penjuru apa? Penjuru dunia. Minhuma, dari keduanya. Siapa keduanya itu? Amin, Adam dan Hawa. Kemudian mereka hidup di iklim-iklim yang berbeda. Beda, ada hidup yang di iklim panas. Ada yang hidup di iklim apa? Dingin, ya kan? Ada hidup yang dia di iklim tropis, dan secara secara ilmunya antropologis, secara apa? Nah, itu kemudian membentuk gen, atau membentuk apa ya? Ya, membentuk katakanlah genetik yang berbeda-beda gitu loh. Ya, genetik yang berbeda-beda. Mereka yang hidup di daerah apa? Tanah dingin, umumnya fisiknya apa? Besar, tinggi apa? Besar. Kenapa? Memang secara fisik, secara anatomis itu diperlukan untuk menghadapi apa? Nah, itu tahan apa? Tahan dingin. Mereka yang hidup di tanah yang panas, ada yang kemudian menjadi hitam. Di Afrika menjadi apa? Hitam. Nah, kemudian di Timur Tengah beda lagi, ya, besar-besar fisiknya, tidak hitam tapi apa? Besar. Sementara di Asia yang hidup di tanah tropis ya, nah gitu ya, hidup di tanah tropis,
tidak diperlukan badan yang besar, ya kan? Tidak diperlukan tuh badan yang tinggi dan besar. Kenapa kok tidak tinggi? Karena banyak hidup di dataran apa? Dataran tinggi rendah, sehingga dia butuh fisik yang pendek. Coba kalau fisiknya tinggi di gunung, di Banjar Nana, ya kan? Kalau di gunung-gunung, wah badannya tinggi, so naik turun, gimana tuh? Ya secara gen itu enggak, ya itu, ya. Jadi mereka yang hidup di dataran tinggi, ya dataran tinggi itu umumnya kakinya apa? Pendek. Itu secara apa? Antropologis memang seperti itu. Kenapa? Diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan alam. Dengan apa? Dengan alam. Ada nggak yang di Banjar sana, Gumelem, yang di gunung-gunung yang tingginya setinggi Ustaz, ada nggak coba? Ya, nanti contoh ya, contoh seperti ini. Nah, maka oleh karena itu ya, kalau sudah terbentuk gennya seperti terbentuk genetiknya seperti itu, ya sudah akan seperti itu terus. Walaupun nih orang Afrika nih gennya apa? Kulit apa? Kulit hitam, karena sudah terbentuk sejak dari apa? Sejak dari dulu nenek apa? Moyangnya begitu. Nah, walaupun mereka pindah ke apa? Ke Asia, berubah nggak warna kulitnya? Ya tidak, karena sudah gennya seperti itu. Nah itu contoh ya. Nah itulah Tuhan yang menciptakan. Di antaranya rijalan, laki-laki kasiran yang banyak, wanisaa, laki-laki dan perempuan, hanya dua itu toh jenis kelamin. Allah tidak ciptakan jenis kelamin selain nisa wa rijal. Tidak ada yang apa? Setengah laki-laki, setengah perempuan. Tidak ada, ya kan? Tidak ada di antara keduanya. Inilah fitrah. Maka kalau ada manusia, kalau ada orang kok kemudian mencoba untuk untuk merubah perempuan, kok kemudian pengen jadi apa? Laki-laki, atau laki-laki kok pengen jadi apa? Perempuan, atau kemudian dia mengatakan saya bukan laki-laki, bukan perempuan, itu berarti dia sudah melanggar fitrah. Ibarat ikan, fitrahnya hidup di air. Kalau kemudian dia hidup di darat, maka dia akan mengalami apa? Nah, dia akan tergelepar-gelepar. Tidak ada orang bahagia ketika dia melawan apa? Fitrahnya. Kalau kecuali dia hanya mendapatkan kepuasan sementara. Nah, itu ya. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Alladzi tasaaluna, yang kalian saling meminta. Sudah jam 8 ya. Fihi, di dalam kata tasaalun itu ada idghamut ta fil asli fisin, ada mengidghamkan ta asli, ta apa? Asli fisini di dalam apa? Sin. Berarti apa aslinya? Nah, aslinya tatasa alu. Itu hilang tak satunya ya. Wa fi qira'atin, jadi dalam satu bacaan yang lain bitakhfif bi khaffiha, artinya apa? Berarti apa? Bacaan tasa'alun itu ada tiga. Ada berapa? Ada tiga. Satu, tatasa'alun. Ini aslinya. Ada apanya? Tanya double. Wazannya apa? Tafa'ala yatafa'alu, tasa'ala yatasa'alu. Tapi yang kedua ada idgham tak, aslinya ke sin, berarti menjadi apa? Nah, tasa'alun.
Nah, jadi bacaan yang kedua apa? Tasa'alun. Jadi ya, wattaqullahal tasa'aluna bihi wal arham. Itu yang dua. Yang ketiga, ya, bicara ada takhfif bi khadfiha, membaca takhfif ringan bi khadfiha dengan membuang. Jadi bukan mengidghamkan, tapi apa? Dibuang taknya. Sehingga apa? Tasa'alun. Inilah yang masyhur dalam bacaan apa? Hafaz, ya kan? Wattaqullahalladzi tasa'aluna. Begitu? Oke, sampai di situ aja. Jadi kalau untuk malam Rebo hanya apa? Sampai jam? Karena udah harus berbagi waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.